Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam teman-teman yang masih setia bergabung dengan belajar di Asosiasi Studi Agama Indonesia. Malam ini kita eh, bukan kedatangan tamu, tetapi kami yang meminta Prof. Yeni Huryani untuk eh, bersedia berbagi bagaimana sampai di titik menjadi profesor di studi agama-agama, gitu ya. Nah, eh, Mbak Adit sudah menyiapkan banyak sekali pertanyaan, kata Prof. Yeni tadi itu, wah seabrek gitu. Lalu saya baca pertanyaan-pertanyaan Mbak Adit dan saya akan menjadikannya menjadi 5 pertanyaan. Prof. Oke. Yeni. 5 apa 4 ya? Kita sudah tahu Prof. Yeni, beliau dari UIN Sunan Gunung Jati, SAA UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Halo Bandung, apa kabar? Nah, yuk segera merapat ke sini. Eh, Tadi sebelum kita mulai secara formal, beliau sudah bercerita banyak dan melalui media yang mengundang Prof. Yeni, kita bisa lihat bagaimana sisi aktivisnya itu kental banget gitu ya. Tapi juga tidak berarti sisi akademiknya kurang gitu, karena karya beliau juga banyak gitu. Kalau kemudian misalnya gender dan feminisme itu kita lebih sering melihatnya di ruang ruang NGO, LSM gitu. Dengan keaktivisan beliau tadi itu bisa mewarnai teoritisasi studi perempuan di ruang akademik kalau menurut saya seperti itu. Karena ada salah satu buku beliau tentang yang judulnya apa ya? Fundamental itu saya lupa, Prof. Pengetahuan Eh, fundamental tentang Pengetahuan perempuan. fundamental tentang perempuan. Buku ini menurut saya enak sekali dibaca bagi teman-teman yang ingin belajar atau mulai belajar tentang women studies gitu ya. Karena satu terminologi dijelaskan begitu model ceritanya buku ini. Berbeda dengan buku-buku Prof. Yeni yang lain. Nah, begitu Prof. Ingin menyapa dulu silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan eh, semakin malam nanti akan semakin banyak yang bergabung dengan kita. Makasih Iya. Mbak Pri sudah mengundang saya di sini. Ya, Prof. Terima kasih juga sudah bersedia hadir. Saya tadi ketika menunggu yang hadir ini, pertanyaan saya ini kenapa ya? Kok yang hadir sedikit? Kenapa ya? Apa karena women studies ya gitu? Atau karena bicara gender ya? Atau karena berbicara feminisme ya gitu? Pertanyaan saya seperti itu. Eh, Nah, mungkin karena memang kita tidak memberi judul pada acara ini ya, Prof. Nah, pertanyaan pertama, Prof. Siap-siap, tereng, tereng. Gitu. Ah, Tadi Prof sudah bercerita bagaimana di awal belajar perbandingan agama, lalu belajar Women Studies di S2 Prof, terus kemudian kembali ke Religious Studies. Bagaimana ceritanya bisa begitu, Prof? Eh, ada apa ya? Alasan idealis dan alasan praktis. Alasan alasan idealisnya eh, ya saya memang tertarik pada studi perempuan gitu. Eh, dengan bekal ilmu perbandingan agama S1 itu yang
eh, mendorong saya bertanya, mengapa perempuan dalam dalam agama kok posisinya seperti ini? Di samping ada alasan praktis, tahun eh, berapa itu? Sebelum sebelum atau sesudah saya S2 malah ya. Sesudah saya S2 itu atau selagi saya S2 itu eh, kami beberapa teman di banyak eh, IAIN dan UIN di Indonesia menangani program-program yang sebenarnya tidak berbasis perempuan, tetapi basisnya adalah eh, pemberdayaan masyarakat dan lebih spesifik lagi di pendidikan dasar. Tapi kemudian sesudah proyek itu didanai oleh eh, Asia Foundation ya, The Asia Foundation. Sesudah proyek itu berjalan, kemudian karena mungkin saya belajar perempuan, belajar tentang perempuan dan gender, saya mengajukan beberapa program lanjutan, termasuk di dalamnya adalah analisis gender terhadap program itu. Seberapa besar sih partisipasi perempuan dalam program-program pembangunan itu? Seberapa besar sih manfaat program pembangunan itu bagi perempuan, gitu kan? Itu pertanyaan-pertanyaan fundamental yang muncul dalam tataran studi perempuan yang sebenarnya dalam tataran praktis pembangunan itu menjadi sesuatu yang bisa diungkapkan yang memperlihatkan posisi perempuan sesungguhnya. Jadi dari sana kemudian saya berpikir karena sebagai akademisi saya harus S3 gitu kan. S3-nya di mana? Di Indonesia nggak ada. Keluar negeri saya sudah punya anak tiga. Bagaimana dengan anak tiga ini gitu? Nggak ada ibunya di rumah. Itu jadi problem. Akhirnya ya itu tadi dengan lobby kiri kanan, depan belakang, bikinlah proposalnya untuk mendirikan program studi Religious Studies S3 di Bandung. Jadi dengan tidak meninggalkan rumah, saya bisa sekolah gitu. Jadi itu ceritanya. Dan dari sana saya banyak memotivasi, bukan hanya mahasiswa, tetapi juga sejawat ya. Eh, Teman-teman dosen, pejabat di UIN Bandung untuk mendorong kajian yang lebih akademis. Jadi bikin skripsi dengan topik-topik perempuan. Itu saya sebelum UIN Bandung berkembang, waktu itu masih IAIN. Itu saya menjadi apa ya? Pembimbing bayangan di banyak di tiga fakultas utama di Bandung, tiga atau empat. Usuluddin, Tarbiyah, Syariah, Adab dan Dakwah. Itu saya membimbing mahasiswa skripsi itu di semua fakultas. Kalau yang penelitiannya tentang perempuan misalnya. Nah, saya melihat eh, peluang yang sangat terbuka bagi pengembangan eh, akademik tentang isu-isu perempuan. Karena basisnya adalah penelitian. Itu ceritanya. Boleh Bu, pertanyaan kedua? iya, saya mau lanjut pertanyaan. Kira-kira eh, kalau tadi itu kan ada idealis dan ada apa ya praktis gitu. Menurut Prof Yeni sendiri gitu, ini bisa ketemu nggak sih antara yang idealis dengan yang praktis gitu? Kan kadang-kadang ketika sudah di akademik, yang aktivisnya gimana gitu dan sebaliknya gitu. Meskipun saya Saya lihat tidak. dari apa yang sudah dilakukan oleh Prof Yeni ini bisa loh dipertemukan gitu. Oh Ruang iya, aktivis tadi itu dibawa ke ruang akademis sehingga menghasilkan apa ramuan teoritis yang justru
luar biasa gitu, menggerakkan gitu. Nggak hanya kan seringkali ya kita mendengar apa di Menara Gading, pengetahuan hanya di Menara Gading begitu, Prof. Iya, iya. Justru saya bersyukur ya. Saya bersyukur punya latar belakang perbandingan agama. Ketika menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang lintas nasional misalnya, itu sangat sangat berguna. Ketika misalnya kasus trafficking marak, perempuan Jawa Barat itu kan ranking pertama dalam berapa tahun itu? Dari tahun berapa? 2000, dari tahun 2000 sampai ke tahun 2015 itu ranking pertama. Jawa Barat itu eh, korban traffickingnya perempuan. Eh, dan bukan hanya di traffic lintas negara, tetapi juga di traffic di dalam negeri. Kalau yang lintas negara itu biasanya yang punya shelter, yang punya eh, lembaga-lembaga penanganan itu gereja. Nah, teman-teman yang ada di apa namanya di P2 TP2 waktu itu kan tidak ada yang punya latar belakang perbandingan agama. Mereka menginjakan kaki di gereja aja udah grogi gitu kan. Nah, kalau kita kan orang perbandingan agama udah biasa ke gereja biasa, ke vihara biasa gitu kan, kemana ke kelenteng biasa gitu, kita itu kan. Nah, ketika menangani kasus-kasus seperti itu, saya menggunakan pendekatan eh, perbandingan agama itu untuk berkomunikasi dengan pastor, dengan pendeta, dengan biara-biara, biarawan, biarawati, bicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Mereka kan justru menjadi tertarik, tercerahkan gitu kan dengan pengetahuan baru tentang violence misalnya gitu. Itu kita punya gitu. Nah, pendekatan-pendekatan seperti itu termasuk juga pada akhirnya pendekatan lintas agama di pemerintah itu bisa kita masuki. Nah, ketika perbandingan agama itu menjadi bekal pendekatan kita dalam mengerjakan eh, pekerjaan aktivisme itu gitu ya, itu justru membuat eh, tantangan lain. Tantangan lainnya adalah bagaimana kasus-kasus perempuan, kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan itu bisa menjadi landasan atau alasan bagi penelitian-penelitian yang lebih akademik. Sebenarnya dalam dalam agama-agama itu perempuan itu seperti apa? Terutama di situ terbuka ada ruang metodologis yang bisa kita masuki bahwa eh, ternyata tafsir tentang perempuan ini yang bermasalah. Maka kajian akademik tentang ini menjadi penting gitu. Di situ titik temunya antara ruang idealis dan ruang praktisnya. Ya, baik Prof. Saya lihat eh, apa pendekatan yang Prof gunakan psikologi gitu ya, Prof. Ini ada Mm-mm. kaitannya nggak sih? Karena saya perempuan, jadi saya pilih psikologi. Atau sebenarnya apa yang kemudian memutuskan Prof Yeni untuk menggunakan pendekatan psikologi dalam karya-karya Prof? Pendekatan psikologi itu kan lebih personal. Eh, berbeda dengan misalnya sosiologi, di mana konstruk sosial yang bisa lebih dilihat. Kalau psikologi itu kan lebih personal. Pengalaman-pengalaman personal itu yang bisa menjadi konstruk pengetahuan baru bagi studi perempuan. Kan studi perempuan itu eh, bagaimana yang tidak terkatakan tentang perempuan menjadi terkatakan, yang unspoken menjadi voice gitu kan. Eh, maka pendekatannya ya perlu pendekatan psikologi di, dibandingkan dengan pendekatan lain misalnya. Itu alasannya.
eh, pengetahuan tentang perempuan bisa menjadi ajek itu ketika penelitian-penelitian tentang apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh perempuan itu terkatakan. Nah, terkatakannya itu tentu saja dengan deskripsi yang lebih akademik gitu. Itu. Iya, iya. Berarti bukan karena perempuan eh, butuh psikolog ya, Prof. Kan ada beberapa feminis itu yang berteori kalau sebenarnya perempuan itu butuh feminis atau apa, teori feminisme itu yang kemudian berkata kalau perempuan itu sebenarnya yang dibutuhkan hanya psikolog gitu. Karena eh, perempuan membutuhkan orang yang mendengarkan, butuh curhat gitu. Gimana menurut Prof? Eh, Perempuan itu butuh bicara, bukan butuh bukan butuh didengarkan. Kalau sudah bicara, persoalan way out itu kan bisa datang sendiri bagi perempuan itu. Yang butuh didengarkan itu laki-laki. Kalau laki-laki tidak didengarkan ngamuk. Mengapa misalnya ada konstruk sosial, eh, cengeng itu hanya untuk perempuan. Ternyata cengeng eh, itu bermanfaat bagi perempuan, bagi psikologi perempuan. Karena kalau perempuan dilarang menangis, wah itu susah itu. Perempuan itu cukup dengan menangis, sesudah menangis itu nggak perlu lagi nasihat. Masalahnya sudah selesai. Masalahnya sudah selesai dengan menangis karena sistem limbik otak perempuan itu perlu mengeluarkan air mata, dan dengan mengeluarkan air mata tidak perlu lagi solusi. Sudah, kalau orang nanya atau suaminya nanya atau orang tuanya nanya, kamu kenapa tadi menangis? Ya nggak tahu, pengen nangis aja, kan gitu. Terus gimana? Masalahnya apa? Udahlah, nggak usah dibahas, kan bisa begitu. Jadi sudah selesai masalah hanya dengan menangis misalnya. Nah, laki-laki nggak begitu. Konstruk sosial laki-laki eh, tidak boleh menangis. Bahkan saya punya teman yang ditinggal mati ibunya, dia tidak menangis. Saya tanya, kamu mau nangis nggak? Kalau mau nangis, saya sediakan pundak saya bilang untuk kamu nangis gitu kan. Kenapa? Katanya. Ya masa sih kamu ditinggal mati ibumu, kamu nggak nangis gitu kan? Nggak, nggak nature, saya bilang. Tapi sesudah sesudah berapa hari ibunya meninggal, baru dia nangis. Eh, dan nangisnya kan nangis laki-laki dengan nangis perempuan berbeda ya. Nangis laki-laki hanya eh, berair saja, air matanya itu. Jadi memang eh, sebenarnya sebenarnya secara psikologis eh, perempuan itu terbiasa menghadapi opresi ya, menghadapi tekanan. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki menghadapi tekanan eh, itu seringkali seringkali emosinya tidak stabil. Itu sebabnya mengapa misalnya eh, pelaku kekerasan itu laki-laki. Laki-laki pelaku kekerasan itu karena dia berada dalam tekanan. Dia melakukan kekerasan dan yang jadi korbannya adalah perempuan. Karena perempuanlah yang dianggap sebagai makhluk lemah yang bisa menjadi pelampiasan kekerasan. Itu struktur ininya aja, eh, struktur konstruk sosialnya seperti itu. Baik, Prof. Eh, anu ya, ada apa? Sisi sisi apa? Biologis yang juga dipertimbangkan dalam hal ini ya, Prof. Jadi bukan hanya apa ya? Saya ingat-ingat waktu belajar soal gender itu tidak melulu itu karena
saya agak lupa. Jadi secara biologis memang eh, apa kondisi biologis perempuan itu tadi mempengaruhi juga dalam gender gitu ya. Kan kita selalu dihadapkan pada pemisahan antara seks dan gender gitu ya, Prof. Gitu. Mhm. Jadi eh, bukan berarti ketika begitu teorinya lalu kemudian apa biologis perempuan tadi itu tidak mempengaruhi gender gitu, tapi tetap mempengaruhi, tetapi eh, bukan kemudian melulu biologisnya itu yang kemudian menjadikan dia perempuan gitu kan. Mhm. Gimana Rika? Rika, Rika, Rika kan, oh Rika sama Farhan ini ada. Itu mahasiswa saya S1 yang teori biologi, teori natur dan nurturnya gimana Rika? Cuma dijawab dengan tawa, Prof. Oke. Itu kan ada teori natur dan nurtur ya. Ya, iya benar. Natur itu kan bagaimana konstruk biologis membentuk eh, persepsi masyarakat tentang perempuan. Karena biologinya perempuan itu eh, sebagai sebagai apa? Bukan pelaku ya istilahnya, sebagai penanggung jawab reproduksi gitu kan. Dia dia hamil, dia eh, melahirkan, dia menyusui, maka kemudian dia harus berada di tempat yang terlindung. Kalau dulu zaman eh, Hunter and Gatherer dalam antropologi, eh, perempuan itu berada di gua, berada eh, di rumah lah. Maka kemudian karena struktur biologisnya seperti itu, maka perempuan menjadi makhluk domestik gitu. Tapi kemudian ada fungsi-fungsi biologis yang berkepanjangan, bukan hanya hamil, melahirkan, menyusui, tetapi juga ganti popok, menyuapi anak, bikin makanan, cuci bajunya yang kotor, gitu kan. Itu menjadi tugas perempuan. Eh, Laki-laki tidak mau pegang itu, gitu. Maka kemudian ada konstruk sosial tentang keharusan menjadi perempuan dan keharusan menjadi laki-laki. Laki-laki itu eh, tidak tidak apa namanya tidak menyentuh bidang-bidang yang dikerjakan oleh perempuan. Urusan ganti popok, ya baru-baru sekarang aja lah mungkin ya generasi generasi milenial dan generasi Z ini yang mau ganti popok anak, mau gendong menina bobokan anak, eh, mau cuci piring, mau masakin makan malam, itu sekarang dan di kota. Kalau di desa, eh, ya nggak begitu, masih tetap saja pekerjaan dipilah berdasarkan jenis kelamin. Sapu itu jenis kelaminnya perempuan, gitu kan. Lapel itu jenis kelaminnya perempuan. Cangkul jenis kelaminnya laki-laki, gitu kan. Jadi kalau di desa masih seperti itu. Itu itu peran biologis yang berkepanjangan. Jadi kalau dulu perempuan eh, memegang atau memerankan fungsi biologisnya sebagai makhluk yang nature, itu zaman berburu meramu gitu. Dulu saya bilang di kelasnya Rika itu, kalau sekarang masih ada orang berpikir tempat perempuan itu di rumah, laki-laki di luar rumah, itu berpikirnya zaman Hunter and Gatherer sebelum ada revolusi Neolitikum. Jadi warisan berpikir zaman lampau. Gitu. Baik.
Eh, Lalu bagaimana Prof kalau umpamanya kemudian pertimbangan ya misalnya kita mau studi tadi itu ya Prof terus kemudian aduh nanti anak-anak gimana gitu. Apakah itu juga bukan bukan terkait dengan itu tadi gitu. Meskipun sebenarnya kan bisa saja ya digantikan oleh eh, apa oleh suami atau ya kita sudah bisa untuk kan anak-anak udah besar gitu itu. Apakah itu juga tidak terpengaruh dengan eh, nature Toxic and gender. natural nature? Mm-mm. Iya, eh, sebenarnya sebenarnya problem itu problem setiap orang ya, bukan hanya perempuan. Laki-laki juga yang meninggalkan rumah terlalu lama juga kehilangan periode kedekatan bapak anak gitu. Dan itu berimplikasi pada karakter anak-anak yang kehilangan periode pengasuhan dari ayahnya sebenarnya gitu. Eh, Sama saja laki-laki perempuan juga akan punya pertimbangan itu. Jadi Oke, bukan Pak. karena Berarti kan konstruk. bukan, bukan berarti kan itu tadi memang karena apa ya periode pertimbangan periode pengasuhan anak itu tadi ya Prof ya, bukan karena saya perempuan yang kemudian Oh bukan, ditempatkan di ruang domestik gitu ya. Baik Prof, bukan, terima bukan, kasih Prof bukan. atas. Oke. Nah, ini yang sedang ngetren ya Prof tentang Mhm. kekerasan media, kekerasan seksual di mana-mana di media ini kayaknya sudah jadi sajian atau menu sehari-hari ya Prof. Mhm. Saya tuh jadi bertanya-tanya, sesungguhnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual itu adalah tindakan yang terkait dengan seksualitas yang tidak dikehendaki oleh salah satu pelaku. Itu yang disebut dengan kekerasan seksual. Eh, dan itu bisa terjadi di ranah publik maupun di ranah domestik. Itu sebabnya ada kekerasan seksual domestik yang disebut dengan KDRT, ada yang kekerasan publik yang ter uh, cover dalam undang-undang TPPKS gitu. Jadi itu kekerasan kekerasan yang terkait dengan seksualitasnya. Itu sebabnya mengapa kekerasan seksual itu dimulai dari seksual harassment ya, pelecehan seksual uh, bisa dengan sweet-sweet gitu. Uh, apakah dari perempuan ke laki-laki atau dari laki-laki ke perempuan. Tetapi dalam struktur masyarakat kita yang relasi powernya laki-laki yang lebih kuat, itu biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Kalau sebenarnya ini kan persoalan istilah baru saja yang disosialisasikan ya. Sejak dulu perlakuan itu ada, cuma dulu kan belum ada undang-undangnya, maka kemudian tidak populer gitu. Nah sekarang populer karena diundangkan, ada undang-undangnya. Dulu kita memperoleh perlakuan di sweet-sweetin kalau kita jalan depan depan laki-laki gitu kan. Itu hal yang biasa. Atau misalnya salaman tapi terus tangannya di uyel-uyel gitu misalnya. Nah, itu sekarang menjadi eh, apa namanya delik gitu ya. Menjadi menjadi persoalan. Dulu tidak menjadi persoalan karena undang-undangnya belum ada. Jadi definisi per definisinya belum terrumuskan. Sekarang sudah lebih terumuskan, maka kemudian orang menjadi lebih aware bahwa oh disiul-siulin di jalan itu termasuk harassment misalnya. Oh salaman tangan kita di uyel-uyel itu termasuk harassment. Yang dulu kita belum uh, tersadarkan karena memang terdefinisinya belum ada.
Sekarang tindakan-tindakan itu per definisinya ada, maka kemudian orang menjadi aware. Itu. Kalau kekerasan seksual domestik yang dialami perempuan, itu termasuk marital rape misalnya. Mana mungkin sih ada marital rape gitu kan? Masa orang dalam perkawinan kok diperkosa? Nah, itu per definisinya sekarang kan semakin lebih jelas. Kalau seorang suami memaksa istrinya untuk melakukan hubungan seks tanpa persetujuan dia, itu kan sudah marital rape. Tinggal persoalannya adalah bagaimana tindakan itu kemudian dilegitimasi oleh doktrin yang diinterpretasi tentu saja. Itu. Bukankah uh, hubungan seksual itu kewajiban buat istri gitu kan? Nah, dalam dalam paradigma berpikir konservatif kan masih seperti itu. Hubungan seksual bagi istri itu adalah kewajiban. Ready for use 24 hours a day misalnya. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan uh, dikutuk oleh malaikat sampai fajar seorang istri yang menolak hubungan seks dengan suaminya misalnya. Maka Dilaknat malaikatnya. iya, maka kemudian kaum perempuan, para istri mau suka mau tidak suka, mau mau mood mau tidak mood, layani saja suami gitu misalnya. Nah, sekarang lebih lebih detail, suami melakukan hubungan yang tidak dikehendaki saja, misalnya cara dia memegang, cara dia apa tidak disukai istrinya, itu bisa jadi delik. Cuma persoalannya mau berapa banyak laki-laki diadukan ke polisi oleh istrinya. Apa ya, Prof? Kok jarang ya kalau yang korbannya laki-laki itu kemudian di yang masih tampak kan ketika korbannya perempuan ya. Mhm. Sementara kan Iya. bisa jadi sebenarnya juga banyak sekali korbannya laki-laki. Apa ini Banyak. karena mindset kalau perempuan selalu korban dan laki-laki selalu pelaku atau apa, Prof? Eh, Pertama mindset, yang kedua karena sedikit. Ini kalau di Jawa Barat itu kan aduan kekerasan eh, terhadap perempuan itu 90%, yang laki-laki 10%. Nah, yang laki-laki 10% ini kalau dia mau membuka apa yang dialaminya, itu pukulan untuk dirinya sebagai pihak yang memiliki kekuatan. Dalam relasi gender kita kan dominasi subordinasinya itu laki-laki dominan, perempuan subordinan, kan begitu. Nah, laki-laki sebagai pihak dominan, dia mengadu sebagai korban kekerasan, itu akan semakin apa ya? Semakin mendowngrade harga diri dia sebagai laki-laki. Gitu. Padahal banyak, banyak juga laki-laki yang jadi korban. Dunia sekarang kan eh, apa? Terbalik-balik gitu ya. Banyak juga perempuan yang perkasa. Iya, Prof. Terus eh, begini, apakah ini memang masih, maksud saya untuk kekerasan ini masih sering terjadi karena tafsir agama saja, atau sebenarnya ada faktor penentu lainnya yang kemudian melanggengkan kekerasan seksual ini, Prof? Kalau kita melihat akar kekerasan, itu sebenarnya kan berada di dalam mindset ya, di dalam cara berpikir. Dan cara berpikir ini dikonstruk oleh budaya lebih banyak. Pengetahuan agama itu kan kemudian.
hinggap di pikiran manusia itu. Yang paling awal itu kan budaya, konstruk budaya. Bagaimana nilai-nilai budaya itu masuk menjadi konsumsi utama dalam pikiran kita. Eh, Bagaimana kita melihat, memodeling, ketika kanak-kanak sebelum kita punya kesadaran keagamaan, yang kita lihat itu kan perilaku orang tua. Bagaimana bagaimana relasi ayah ibu kita, bagaimana relasi orang-orang dewasa yang ada di sekitar kita, itu diinternalisasi oleh anak-anak sehingga tertanam di dalam benak anak-anak bagaimana menjadi perempuan dan bagaimana menjadi laki-laki. Itu mungkin teori psikologi di situ juga berperan gitu ya. Misalnya teori psikoanalisisnya Freud gitu. Bagaimana ada Elektra kompleks dan eh, apa Oedipus kompleks. Oedipus kompleks itu bagaimana anak eh, perempuan berperan seperti ibunya untuk memperoleh kasih sayang ayahnya. Maka model menjadi perempuan yang patuh, penurut, berbakti itu diinternalisasi oleh anak perempuan supaya dapat memperoleh kasih sayang ayah. Atau yang sebaliknya yang elektra kompleks, bagaimana anak laki-laki uh, memerankan peran ayahnya untuk memperoleh cinta ibunya. Nah, stereotip menjadi ayah atau menjadi ibu tadi yang menjadi ibu itu yang penurut, pengabdi gitu kan. Kalau ayah adalah yang tegas, yang hmm, apa eh, disiplin, yang memerintah gitu misalnya. Itu diinternalize oleh anak laki-laki peran dia sebagai laki-laki. Dilihat dari cara ayahnya memperlakukan ibunya. Maka kemudian dari situlah akar akar eh, kekerasan itu tertanam dalam benak, dalam pikiran setiap orang sebelum nilai-nilai agama kemudian menjadi legitimasi. Oh, ternyata agama pun memperbolehkan kita misalnya memukul istri kalau dia tidak patuh atau kalau dicurigai nususnya. Nah, itu kan tafsir tafsir kita tentang relasi gender itu. Apakah memukul istri itu perintah agama misalnya? Dan itu doktrinnya hampir merata di banyak masyarakat Muslim ya. Eh, Ketika seorang istri dicurigai nususnya, maka boleh dipukul. Bahkan di masyarakat-masyarakat Muslim yang ketat seperti di Pakistan, di Afghanistan, eh, kalau kita baca novel-novel dari sana yang based on true story itu, istri yang disiram air keras oleh suaminya itu sesuatu hal yang biasa gitu. Itu kan lebih mengerikan gitu. Jadi memang eh, benih kekerasan itu lebih diciptakan oleh budaya pada awalnya untuk kemudian agama melakukan legitimasi. Berarti agama masih posisinya di legitimasi itu ya, Bro. Ini Betul. saya masih, misalnya saya ngelihat misalnya ini
Mungkin tidak soal kekerasan, tetapi bicara tentang sampah gitu ya, Prof, tentang lingkungan. Itu kan posisi agama masih sebagai legitimasi. Apakah nanti agama akan melaknat atau enggak gitu. Mhm. Kalau dari Prof Yeni sendiri, bagaimana kemudian kita mengkonstruksi agama ini di dalam religius tadi sehingga dia mengambil peran yang lain bukan hanya sebagai legitimasi saja gitu. Mhm. Karena orang Eh, sudah lelah, Prof. Maksud saya lelah itu dalam artian halah paling agama nanti juga cuma menghukum gitu, kesannya seperti itu gitu. mhm. Agama hanya menghukumi gitu. Eh, Menurut Prof gimana? itu di sini gitu ya, religious studies punya peran yang besar sebenarnya. Bagaimana misalnya mengkonstruk penafsiran baru terhadap doktrin, apakah itu eh, kalau dalam Islam apakah itu Al-Quran atau hadis misalnya. Eh, Direinterpretasi dengan pendekatan baru, itu ruang metodologis yang terbuka bagi studi agama-agama tentang perempuan yang nantinya akan mengkonstruk kesadaran baru. Misalnya, apa betul warisan itu 2:1, 2 bagi laki-laki, 1 bagi perempuan. Eh, Padahal ada ruang metodologis yang terbuka di situ. Angka 21 itu nggak mutlak, nggak qot'i. Eh, itu ada ruang lain. Ruang lainnya apa? Ruang lainnya ada hmm, musyawarah, ada hibah, ada wasiat. Eh, Banyak alternatif di situ yang bisa dilakukan oleh masyarakat, tidak 2:1 begitu membagikan warisan misalnya. Dan itu bagaimana disosialisasikan dan diimplementasikan. Bagaimana para tokoh-tokoh agama yang masih patronistik di kita itu melakukan hal itu. Eh, Toh tidak melanggar Al-Quran. Al-Qurannya sendiri memberikan ruang bahwa memberikan warisan yang lebih besar misalnya kepada anak perempuan itu boleh, apalagi dengan pertimbangan kontekstual. Misalnya anak laki-lakinya sudah dibiayai lebih besar, anak perempuannya lebih sedikit, maka kemudian warisannya anak perempuan menjadi lebih besar dibanding anak laki-laki yang sudah eh, menarik biaya yang besar misalnya begitu. Itu harus dilakukan. Dan tentu saja kalau itu dilakukan oleh masyarakat kita, oleh para tokoh-tokoh agama kita, para kiai kita, para ustadz kita sudah melakukan itu kepada keluarganya, masyarakat kita akan berubah gitu loh. Jadi memang dimulainya dari studi tentu saja. Penelitian-penelitian di studi agama-agama lebih lebih eh, lebih adil gender. Oke, kalau begitu ini, Prof. Ini untuk pertanyaan terakhir saya. Nanti mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman yang lain ya, Prof. Oke. Apa arti religious studies dalam studi perempuan atau mungkin dalam kasus kekerasan seksual itu gitu? Apakah kita sebagai misalnya nanti sebagai alumni religious studies atau sebagai pegiat studi agama, posisi kita sebagai di penyuluh itu tadi atau mungkin ada posisi-posisi strategis gitu, Mhm. lebih dari itu gitu, Prof. Lebih dari itu, dimulai dari penelitian-penelitian kita tentang tentang realitas sosial, tentang realitas keagamaan yang bisa kita lihat, kita bisa perbandingkan, dan apa yang bisa kita ambil, eh, apa namanya, penelitian-penelitian itu, untuk kemudian tentu saja ketika sudah jadi alumni, kita bisa menjadi agent of change di masyarakat. Eh, Kalau di Jawa Barat itu kan majelis taklimnya banyak sekali. Satu satu masjid itu bisa 2-3 kali majelis taklim ibu-ibu dalam seminggu. Itu bisa menjadi lahan yang sangat produktif bagi alumni studi agama-agama
untuk melakukan perubahan sosial tadi. Bagaimana pemikiran-pemikiran baru tentang realitas perempuan di masyarakat itu diberi sentuhan dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan di studi agama-agama tentu saja. Jadi memang saya melihat ada ruang strategis yang bisa dimainkan oleh studi agama-agama maupun oleh mahasiswa alumni studi agama-agama dalam mengubah relasi gender di masyarakat. Dimulai dari penelitian-penelitian yang dilakukan di kampus sampai ke peran yang bisa dimainkan di masyarakat. Yang lainnya tentu saja bisa berperan di lembaga-lembaga penanganan korban, dan itu banyak ya. Di ormas-ormas sekarang sudah mulai ada biro-biro penanganan layanan penanganan korban. Itu alumni studi agama-agama bisa berperan banyak di situ. Termasuk juga menjembatani antar lembaga. Itu kan seperti yang pernah saya katakan tadi, orang SAA itu biasa ke gereja, biasa ke vihara gitu kan. Jadi menjembatani lembaga-lembaga penanganan korban eh, yang diberikan oleh lintas agama bisa sangat mungkin kita jembatani. Jadi banyak banyak yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih banyak Prof. Yeni. Sekarang saatnya teman-teman masih ada waktu untuk bertanya, silakan. Yang tadinya kita setting untuk 1 jam saja, ini jadi 2 jam ini. Monggo, teman-teman. Silakan ada yang ingin merespon, teman-teman. Pak Ijab dulu, Mbak Morin. Gimana? Nggak ada? Ada, Wah. ada di chat Bu Muri, ada di Oh, room. Oh, di chat ini ada Mbak Rika, banyak sekali, Prof. waduh, Sebelumnya terima panjang. kasih. Wah, ini fans beratnya. Bagaimana kita membedakan yang mana itu umpatan, body shaming, dan mana itu kekerasan verbal, itu yang pertama. Contohnya, saat ada perbincangan, tiba-tiba ada yang nyeletuk bahwa kita tidak subur. Hal itu karena dilihat dari badan kita yang kurus, gitu. Dan dianggap tidak hamil-hamil karena tidak bisa melakukan hubungan seks dengan betul. Dan hal itu disampaikan oleh orang-orang yang agamis. Wow. Dan bagaimana yang harus kita lakukan ketika seperti itu, Prof? Tipsnya Uh, Prof, biar tidak insecure. Silakan. Oke, uh, kekerasan verbal itu harus di-cut dengan verbal gitu ya. Jadi ketika kita mengalami kekerasan verbal itu harus stop. Itu kekerasan verbal. Kamu melakukan kekerasan psikologis kepada saya, gitu. Uh, jadi bukan keinginan saya punya badan gendut atau saya punya badan kurus. Uh, itu harus stop gitu. Jadi kekerasan itu kalau dalam rumah tangga itu kan ada peningkatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Dimulai dari kekerasan verbal sampai tindakan pembunuhan yang paling ekstrim gitu. Kalau di wilayah publik, cara kita menghentikan kekerasan verbal seperti itu dengan mengatakan, kamu melakukan kekerasan verbal kepada saya. Ini ada undang-undang yang bisa saya gunakan menyeret kamu ke polisi. Ancam saja seperti itu gitu. Uh, itu yang pertama ya, menghentikan kekerasan verbal yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Kemudian persoalan bagaimana supaya kita tidak
merasa insecure dengan penampilan, dengan tubuh kita. Itu memang perlu latihan ya, perlu latihan yang terus-menerus. Tapi percayalah bahwa pertama yang harus dilakukan adalah kita menyukai apa yang menjadi milik kita. Itu kuncinya. Apakah kita berdiri di cermin? Apakah kita membenci hidung kita? Apakah kita membenci pipi kita? Apakah kita membenci bibir kita atau tidak? Itu pertanyakan. Kalau kita masih membenci bentuk tubuh kita, apakah itu bibir, apakah itu hidung, atau apapun itu, maka mulailah bahwa itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, yang itu apa ya, tidak ternilai gitu. Hidung yang kita miliki, bentuk tubuh yang kita miliki, apakah ketinggian atau kependekan, itu adalah anugerah. Dan itu tidak bisa ditebus dengan uang seberapapun. Dan itu yang harus disyukuri. Bersyukur bahwa kita punya hidung, bisa bernafas dengan normal, bersyukur kita punya mulut, punya mata yang kalau ini tidak menjadi milik kita akan menjadi kos yang sangat besar mungkin gitu kan. Itu disyukuri. Kemudian sesudah itu disyukuri, kita tampilkan diri kita apa adanya. Tidak perlu berpikir, bermimpi pergi ke Korea Selatan untuk operasi. Itu akan mengeluarkan kos yang sangat besar. Kita syukurilah semuanya. Sesudah itu tampilkan diri kita apa adanya, dan tentu saja jangan lupa bahwa tubuh kita itu menjadi harta yang paling berharga untuk kita, dan untuk itu harus dilindungi. Begitu. Jadi persoalan kenapa nggak punya anak, belum punya anak juga misalnya gitu ya. Punya anak itu bukan kewajiban kok. Orang bisa memilih punya anak atau tidak. Dan orang bisa memilih mau punya anak 2 atau 7 gitu kan. Tinggal persoalannya seberapa besar tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Jangan kita punya anak 7 dengan pikiran bahwa kita tanggung jawab, bahwa kita adalah pihak yang paling bisa, paling mungkin mensukseskan anak-anak kita tidak menjadi generasi rebahan. Kita merasa bahwa kitalah yang paling mungkin mendidik anak-anak kita berhasil. Nggak boleh juga begitu gitu ya. Bagaimana setiap anak yang dilahirkan itu butuh oksigen, butuh air, butuh sumber daya lain yang besar, dan itu harus berbagi dengan orang lain. Memangnya oksigen yang kita hirup itu dari tabung yang kita beli? Kan bukan. Oksigen yang kita hirup itu dari alam bebas yang semua orang harus bertanggung jawab terhadap alam ini. Saya seringkali usul, bagaimana setiap perempuan hamil itu diberi ada undang-undang yang mengharuskan dia tanam pohon untuk oksigen anaknya, misalnya. Cuma pertanyaannya, kalau di rumah susun, itu bagaimana nanam pohonnya? Atau kalau di komplek perumahan yang tipe berapa sekarang? Yang subsidi itu, di mana mau nanam pohonnya misalnya? Nah, tapi bagaimana kesadaran lingkungan bahwa manusia itu membutuhkan sumber-sumber daya yang tidak bisa dinilai dengan rupiah, itu yang harus ditumbuhkan kesadaran itu. Maka kemudian kalau ada orang yang bukan atas kemauannya, dia misalnya sudah menikah 3-4 tahun belum juga dikaruniai anak, kenapa kita tidak bersyukur bahwa dia bisa memelihara lingkungan dengan lebih baik?
atau dia bisa mengurusi orang lain yang lebih butuh ibu, yang lebih butuh bapak. Karena banyak juga anak-anak yang lahir tidak diurusi oleh ibu bapaknya. Anak yang kita urus itu tidak harus yang keluar dari tubuh kita. Banyak anak-anak lain yang butuh sentuhan tangan-tangan keibuan dan tangan-tangan kebapaan. Itu yang selalu saya tanamkan, terutama kepada orang-orang dekat saya, keluarga saya yang kebetulan misalnya sudah menikah bertahun-tahun, belum juga punya anak. Saya bilang, kamu urus aja anak orang yang membutuhkan. Itu eh, banyak anak-anak yang homeless, yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Mereka butuh, saya bilang gitu kan. Jadi, Rika, eh, be proud for your body. Jangan jangan unsecure. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Baik, makasih Prof. Berarti cintailah dirimu ya, biar bisa menggeser-geser paradigma yang dihadapi. Gitu ya, berbagai macam pandangan itu. Tadi kalau kitanya sudah insecure, gimana ngadepinya ya, Prof ya? Iya. Nah, silakan Mbak Zaim, Pak Ijab, atau teman yang lain silakan. Pak Satu Ijab, lagi, Pak Ijab dulu monggo Pak. Pak Prof, Ijab. izin bertanya boleh, Prof? Oh, Mas Farhan. Boleh, boleh. Ya, Prof. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, tadi, Prof, kan saya menyimak sebetulnya kalau dalam keseharian, dalam kebudayaan, tadi kan Prof sudah mengatakan bahwa sebetulnya sekarang laki-laki itu di era milenial dan Gen Z ini sudah tidak lagi tuh malu yang namanya megang pelan, malu yang namanya ke dapur dan lain sebagainya. Itu kan kesadaran itu sudah mulai membudaya tuh, Prof. Sebetulnya dalam keseharian kita. Cuma yang jadi bingung di satu sisi kan ketika ada satu perbaikan pasti harus ada satu sisi juga yang harus dibaiki. Misal saya katakan begini, kenapa saya hampir bingung, misal kalau di Bandung itu saya bisa hanya menemukan misal ada Women Student Center misal. Tidak ada yang fokus dalam kajian laki-laki dan lain sebagainya. Kan di situ nanti kalau ada kasus yang tentang delik aduan itu, catcalling dan lain sebagainya, itu kan sasarannya perempuan dan lain sebagainya, itu bisa ada. Kemudian yang lebih parah lagi, saya bahkan kemarin menemukan, kalau saya tidak salah ingat ya Prof, ada salah satu mata kuliah saya waktu di Jogja itu, malah di situ secara spesifik mata kuliahnya itu disebutkan feminisme, gender, dan masyarakat radikal. Itu kan objeknya sudah betul-betul hanya ke perempuan tuh. Jadi maksud saya begini, kalau memang kesadaran dalam kebudayaannya itu sudah ada, namun dalam menyikapinya itu misal aduan tentang laki-laki yang dilecehkan, tadi derajatnya bakal turun dan lain sebagainya. Nah, kebudayaan di sini tuh cara penyadarannya tuh kayak gimana Prof kira-kira? Terima kasih Prof. Oke. Oke, Farhan. Eh, Ketika masyarakat kita bergeser paradigmanya, tentu ada resiko ya. Ada ada eh, ada cost yang harus ditanggung. Termasuk di dalamnya juga sebenarnya studi gender itu studi tentang laki-laki dan perempuan, bukan hanya tentang perempuan, gitu. Eh, Kalau feminisme ya itu tentang perempuan, tetapi itu kan juga masa lalu ya. Feminisme gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga itu bagaimana kaum perempuan mengubah hak-hak mereka yang termarginalkan waktu itu. Tapi kalau studi gender itu lebih kepada studi tentang laki-laki dan perempuan. Bahwa bahwa banyak berbicara tentang perempuan selama ini karena memang dunia dikonstruk oleh kaum laki-laki untuk mengopres perempuan. Tapi kemudian ketika dunia berubah bahwa ada kesadaran dari kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk
bisa berdiri bersama, bisa berjalan bersama membangun dunia, di situ justru layanan terhadap laki-laki dan layanan terhadap perempuan mesti tersedia. Karena laki-laki yang menjadi korban kekerasan seperti yang tadi Mbak Muri katakan itu sudah banyak terjadi gitu. Itu sebabnya misalnya mengapa yang namanya Satgas PPKS di tiap perguruan tinggi itu mesti melayani korban baik laki-laki maupun perempuan gitu. Dan menjamin kehidupan korban untuk terus berlangsung, menjamin kelangsungan pendidikan, menjamin keamanan dan sebagainya. Laki-laki yang menjadi korban kekerasan itu juga harus dijamin keberlangsungan hidupnya, menjamin keberlangsungan pendidikannya sampai tamat, sampai selesai, dan secara psikologis dia pulih gitu. Maka Satgas PPKS itu harus menyediakan konselor bagi korban baik laki-laki maupun perempuan gitu. Jadi memang dunia harus terbagi melayani laki-laki dan perempuan secara seimbang. Itu. Jadi studi gender itu bukan hanya studi perempuan. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin beberapa kampus yang masih PSW harus diganti PSG ya, Prof. Gitu. Iya, Mungkin masih ada yang PSW ya. masih, iya betul. Mungkin itu karena beberapa kampus juga sudah ada yang pusat studi gender, bukan pusat studi wanita. Iya. Dan kalaupun di UCC, Kalau Satgas di Jogja sudah ada. saya kurang paham, Prof. Tapi setahu saya kalau di kampus kan ada PSW, ada PSG gitu. Iya. Kalau PPKS sampai tingkat PAUD pun sekarang sudah ada, Prof. Iya, iya. Apa yang untuk pencegahan kekerasan itu di tingkat PAUD, Iya. pendidikan anak usia dini itu sudah dibentuk di sini. Iya, iya. Oke, teman-teman, ini sudah 2 jam, nggak terasa. Sepertinya kita harus menyudahi dan mungkin kita harus bikin agenda lagi nanti dengan Prof. Yeni untuk membicarakan lebih dalam tentang gender gitu ya. Karena kuliah ini nggak cukup kalau hanya 2 jam ya. Ya ini hanya pemantik saja. Tapi saya melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Yeni, aktivisme itu sangat mendukung untuk dunia akademik dan sebaliknya aktivis juga butuh dunia akademik untuk konstruksi secara teoretik gitu ya. Terus yang selanjutnya karena kita di studi agama-agama, maka studi agama sebenarnya ini Prof memiliki peran yang sangat strategis dalam hal ini mengkonstruksi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan dan kiprahnya di masyarakat. Jadi bukan hanya sebagai penyuluh mungkin ya Prof, tapi sampai ke tingkat kebijakan kalau kemudian kita bisa melakukan riset-riset semacam ini. Seperti yang sudah dilakukan oleh Prof Yeni melalui dunia aktivismenya gitu. Terima kasih Prof Yeni. Mungkin ada apa pesan untuk mahasiswa studi agama-agama agar tidak meletre atau ngelukruk atau biar kita semangat Prof. Untuk mahasiswa SAA apa namanya agama itu kan begitu banyak, dimensinya begitu banyak. Jadi penelitian tentang dimensi-dimensi agama-agama itu, apalagi kalau dilihat dari perspektif perempuan misalnya, itu menjadi sangat luas, sangat banyak sekali tema yang bisa digali. Semangat terus dan tentu saja yang lebih penting adalah bagaimana kerja-kerja kita itu bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih atensi dari semua yang hadir di sini.
Alhamdulillah, terima kasih Prof. Yeni. Sampai ketemu dalam program selanjutnya di Asosiasi Studi Agama. Bagi teman-teman yang baru mengikuti forum asosiasi, mungkin nanti bisa cek di medsos kita untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi Prof. Ilmunya sangat berharga. Sampai ketemu di ruang-ruang yang lain. Oke, terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih.